Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari Jumat ini, pada tempatnya kalau kita sama-sama kembali lagi langkah demi langkahnya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin dan percaya bahwa hanya atas limpahan rahmat, hidayah taufiknya Allah, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan berkah ini, sebagai perwujudan dari iman kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk kita melanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu berupa kajian kita, tausiah kita, majelis taklim kita, dan yang insya Allah akan ditutupangi dengan salat kita, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Man hadara salat al-fajr fi jama'atin, summa kana yaqulu ta'ala hatta tasawwusu, summa shalla rak'atain, kana lahu ka'idhi hajjatin wa umratin amatin kamatin ta'amah." Yang artinya, barang siapa menghadiri salat jamaah subuh di masjid, kemudian dia tinggal dulu berpikir-pikir hingga matahari terbit, lalu dia melakukan salat duha 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Nabi mengulangi untuk meyakinkan kita, karena begitu besarnya apa yang kita lakukan sekarang ini dan yang dilakukan setiap pengajian, khususnya pada pengajian saya. Alhamdulillah, kita telah membicarakan dalam kaitan bulan Ramadan ini mengenai hukum pemaling, di mana adanya di antara masyarakat kita yang melarang melakukan kegiatan pada tanggal 1 Muharram dan semua hari yang sama dengan tanggal 1 Muharram dalam setahun ini. Melarang dengan istilah pemaling karena itu adalah nakas. Kita sudah bicarakan ini, bahwa ini adalah dilarang dan semua. Sekarang kita berada kepada hal yang kedua, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita dalam rangka bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 10 Muharram, hari yang ke-10 dalam masalah Asyar, ke-10 Asyur, sehingga tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Apa yang diwarisi oleh kita, diwarisi kita dari nenek moyang kita, pada tanggal 10 Muharram pertama membuat surah, beda surah. Yang kedua, ialah ibu-ibu belanja terutama di toko alat-alat dapur.
beli barang bisa jelas. Sedu, satu, satu, sore, macam-macam. Apa itu? Ini sebenarnya tidak lepas daripada apa yang disebut dengan semua yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sempana. Apa sebenarnya sempana ini? Apa sebenarnya semua ini? Di dalam bahasa tersebut tafakur. Tafakur ini semua ini pada hakikatnya adalah doa dalam bentuk simbol-simbol atau doa dalam bentuk tiap-tiap. Oleh karena itu, kita umat Islam sebenarnya memiliki dua jenis doa. Jenis yang pertama ialah doa dalam bentuk bacaan-bacaan. Inilah yang kita hafal semua, baik dalam salat maupun di luar salat. Seperti ketika Jumat lalu saya sampaikan doa untuk menangis itu doa di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma la yahdi bil hasanati illa anta wa la yadhuru sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya yakin jamaah sudah hafal semua jamaah. Itu andai kata kita ragu, tapi kalau mantap keyakinan itu tidak perlu. Kalau mantap keyakinan kita dengan akidah bahwa tidak ada yang dapat menimpa kita kecuali apa yang memang Allah takdirkan kepada kita. Tidak mungkin. Nah sekarang kita kepada masalah kedua yaitu adanya kebiasaan masyarakat kita. Bagaimana hukumnya ini dan dari mana asal-asalnya? Itu adalah berasal daripada doa dalam bentuk simbol-simbol. Dalam bentuk yang kedua, doa dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk tiap-tiap seperti berpeca. Itu tiap pergi belajar banyak tiap. Bagaimana hukumnya? Pertama, kita dapatkan riwayat dari Bukhari Muslim oleh sahabat Anas disebutkan bahwa karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW senang bersempana. Namuji Nabi Rasulullah lalu apa artinya? Kita melihat contoh pertama. Nabi mengajarkan kepada kita apabila ada anak yang dilahirkan maka azankan telinga kanan, kamarkan telinga kirinya. Saya bacakan di sini tentang ini. Dikatakan di Sahihaini min hadis Nabi Bakar an Abi Musa dalam kitab hadis Bukhari Muslim
dari hadis Abi Bakar dari Abi Musa qala Abi Musa berkata wulidani imamu, saya telah melahirkan anak laki-laki. Fa'ataitu bihi Nabiya alaihi salam, maka saya bawa ke Nabi alaihi salam. Fasammahu Ibrahim, diberi nama Ibrahim, Muhammad, dan dicicipkan. Ini bentuk kedua. Bentuk pertama yang azam. Di mana hadis dari Abi Rahmi mengatakan kalau ayat Rasulullah SAW, saya telah melihat Rasulullah SAW azan fi udhun Hasan, azan di telinga Hasan bin Ali hina Fatimah ketika dilahirkan oleh Fatimah. Jadi ini mari kita mengatakan cucunya Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali, putri baginda Rasulullah Fatimah Zahra. Lalu hadis berikutnya merawahu Al-Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Asy-Syu'ara dalam kitab Syu'abul Iman min hadis Al-Hasan bin Ali, dari hadis Hasan bin Ali. Jadi ini Hasan sebesar. Ani Nabi SAW, Hasan ini meriwayatkan dari Nabi kalau di mana Nabi berkata, man wa'uli dalam hukum. Nabi berkata, barang siapa melahirkan anak, wa'alfana fi udhunil yumna, lalu dia azamkan di telinga kanannya, wa'aqama udhunil yusra, dan mengkamatkan di telinga kirinya, rufi'at musidiannya, dibebaskan dia daripada jin yang suka ikut orang manusia. Bertuan dari pasalan ini oleh kijing dan behir dan kijing kita. Ada kan? Ini ada kisahnya bahwa ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada keyakinan Nabi Adam, lalu tidak mau sujud sehingga terlaknat. Maka ia berdoa, doanya sama, minta dipanjangkan usianya sepanjang dunia, dan diterima. Lalu ketika itu langsung bersumpah, demi kebesaran saya akan ganti ini dengan anak cucunya. Saya akan datangi dari depan, tidak mempan dari belakang, tidak mempan dari kanan, tidak mempan dari kiri. Bukan belakang, kanan, kiri.
Sehingga katekis tidak ada yang selamat kecuali yang betul ikhlas. Karena itu, andai hutang petani dalam pidato ini selalu mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa mengupayakan agar segala yang kita lakukan itu dasari atas keikhlasan. Dan mungkin itu adalah yang menyebabkan berkah yang kita rasakan khususnya di pondok pesantren kita di Maluku. Sampai ketika saya baru dari Kairo, baru pulang, masih satu kampus di kota Maluku sendiri. Kemudian kita kembangkan menjadi 3 kampus. Kampus 2 khusus putra dan kampus 3 khusus putri. Kampus 2 kita terima dari Bupati waktu itu Andi Mansur Sultan. Seluas studi 1,7 hektar. Kampus 3 kita terima dari Bupati Andi Komandan Putra Mapayompa. Untuk kampus putri, di mana sekarang ini kita akan melaksanakan kegiatan di situ. Ya, kita mulai besok. Kita terima seluas 24 hektar. Di sinilah kita akan melaksanakan kegiatan perhelatan akbar pesantren untuk penamatan serangkai tiga. Acara besoknya ialah haflah ibadiyah penampilan hasil daripada pembinaan santri yang kita terima dalam 1 tahun. Artinya kita terima tahun lalu. Kelas ibadiyah ini tidak ada banyak. Setahu saya belum ada suatu pesantren khususnya di Sulawesi Selatan ini yang melaksanakan, karena ini adalah di luar jangkauan pemerintah. Ini 1 tahun sebelum masuk SMP, sebelum masuk Sarawak, sebelum masuk PDN. Jadi itu juga yang ditampilkan besok. Jadi siapa di antara kita ini yang berkenan untuk hadir kepala bapak dan masukan silakan. Acaranya yang 9 di kampus 3 kampus putri. Di situ kita lihat bagaimana hasil pembinaan di pondok pesantren kita yang 1 tahun, baru 1 tahun ini. Nanti besoknya hari Ahad penamatan di situ untuk menerima ijazah mereka, dan baru berhak masuk Salawiyah, baru berhak masuk alia utamanya kalau dari Salawiyah. Dan hari kedua adalah penamatan sebelum tingkatan kecuali perguruan tinggi IDDI Institut Agama Islam dari Imam Terus yang sudah selesai tersendiri wisudanya. Jadi hari Ahad nanti selain penamatan dari tingkat dasar dan menengah, maka untuk perguruan tingginya yang akan diwisuda ialah tahap lagi pendidikan tinggi kadar ulama. Sebagai informasi bahwa pendidikan tinggi kadar ulama tersebar di Indonesia. Banyak yang pendidikan, tetapi yang resmi oleh Kementerian Agama hanya 91 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 91 ini hanya 2 di Sulawesi Selatan.
hanya 2 di Sulawesi Selatan dari 91 ini, yaitu Mangkoso dengan Sengkang. Dan inilah kali akan diwisuda yang Mangkoso ini tidak banyak, hanya 17 orang. 17 orang. Tapi dari seluruh yang akan ditambahkan itu lebih 1.400. Dan ini dihadiri oleh seorang syekh dari Al-Azhar Mesir. Dan syekhnya sudah tiba kemarin. Dan kalau tidak berhalangan, Menteri Agama juga bersedia hadir. Waktu diberikan undangan kembali, beliau menyatakan kesiapannya. Hanya akhir-akhir ini bulan dari Tanah Suci, kita tahu begitu banyak masalah ternyata dihadapi oleh Menteri Agama. Persoalan haji, mana lagi dengan adanya perang ini sampai terkadang terkabut-kabut juga jemaah haji di Tanah Suci untuk pemulangannya, karena kadang-kadang ditutup bandara, jadi menimbulkan Menteri Agama pusing. Dan insya Allah hari ini kita tunggu kenyataannya, jadinya atau tidak jadinya akan Mangkoso pada hari akhir. Di samping itu pejabat-pejabat kita ketika daerah banyak kita dengar. Itu hari akhir. Hari Seninnya adalah hafalan tapi santri-santri kita yang menghafal Al-Quran. Di situ akan ditampilkan yang hafal 5 juz, yang hafal 10 juz, yang hafal 20 juz, dan yang hafal 30 juz dalam tahun ini berapa. Karena pesantren kita ini, saya punya moto, kita mencetak guru genep. Bagaimana pesantren Mangkoso? Pesantren Mangkoso dicetak guru genep dalam bahasa kita. Apa itu guru genep? Apa yang kamu butuhkan di situ ada? Apa saja? Makanya keterampilan macam-macam kekotaan ada dalam B-nya, olahraganya, ada pramukanya, ada pencaksilatnya, ada karatenya, apalagi namanya bahasa kita, Andre. Jadi itu hafalan Al-Qurannya sendiri itu nanti hari Senin tanggal 30 itu tadi. Lembaga tarbiyah sekarang tumbuh kayak jamur di mana-mana, ada rumah tarbiyah macam-macam istilahnya, tapi hanya penghafalan. Yaitu dicari kalau bulan Ramadan orang mencari imam tarawih. Tapi kalau di Mangkoso, kamu mau ceramah, kamu mau Quran, mau kamu ya. Jadi mungkin ada di antara jamaah yang hadir ya cepat-cepat saja, karena biasanya itu dalam undangan kita ini jam 9 dibuka pagi. Jadi ini contoh yang diberikan Nabi dan diberitakan Nabi, disampaikan utamanya. Tadi iblis ketika terpana dan bersumpah akan mengganggu Adam bersama anak cucunya dan diterima. Bagaimana strateginya? Begitu setiap ada wanita hamil, terus ada anggotanya dikasih, kamu menunggu anaknya nanti kamu ambil. Begitu lahir kamu gagal, kamu ikuti terus sampai dia menjadi kafir. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abi Mas'ud.
di mana Nabi mengatakan minkum min ahadin illa wukila bihi qarinakum minal jin wa qarinuhu minal malaikat. Tidak ada seorang di antara kalian, tak seorang pun di antara kalian kecuali ada diwakilkan padanya pendamping dari jin, tapi ada juga pendamping dari malaikat. Jadi dua itu masa saiki malaikat sebanyak jin mengajak kita kepada keburukan, malaikat mengajak kita kepada kebaikan. Jadi inilah bekas dari iblis. Lalu sahabat bertanya, wa ya Rasulullah, apakah baginda juga begitu? Ada juga dia seperti itu? Bagaimana jawaban Nabi? Wa iya. Iya, ada juga pada saya. Ada pendamping dari malaikat, ada pendamping daripada jin. Walakin Allah Ta'ala ini hanya masalahnya Allah menolong saya. Bagaimana Allah menolong saya? Aslamat. Maka yang tadi ini yang ditugasi oleh iblis ini masuk Islam. Para yang murni lagi sehingga tidak ada menyuruh kepada saya, tidak hanya kebaikan. Dia apa nak ini? Jadi ingat tadi itu sumpahnya Kristus. Tidak ada yang dari kecuali yang ikhlas. Kalau tadi dikatakan saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tempat sisi, tempat suara. Pertanyaan, ada yang lepas? Yang lepas hanya dia, atas, bawah. Kata ulama, siapa yang mau selamat, berbanyak menghadap ke bawah dengan sujud. Berbanyak menghadap ke bawah dengan sujud. Dan berbanyak menghadap ke atas dengan bawah. Lalu dengan azab ini punya makna. Ada kalimat yang pertama yang masuk dalam liang telinga anak adalah Allahu Akbar, kebesaran Allah. Lalu nanti ketika menghadapi Nabi, Nabi menyuruh kita mentalkinkan, artinya itu membimbing sakratul maut ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seolah-olah umur kita itu hanya sepanjang azab, lahir dengan Allahu Akbar, meninggal dengan la ilaha illallah. Kalau kita temukan ini, mudah-mudahan bisa membuat kita sadar. Tidak buat kalau tidak bukan ini. Apalagi kalau memang kita mau gugur dengan akhirat yang tiada akhirnya. Kemudian yang kedua ialah
adanya ucapan Rasulullah bahwa apabila azan diazankan itu setan lari terpilih-pilih. Kalau azan di masjid maka setan lari terpilih-pilih. Makanya beda suatu kampung yang ada masjidnya, apalagi kalau banyak masjid azan dengan satu kampung yang tidak ada azannya. Masih sampai itu sebenarnya kampung ini kayak mana masih kita rasakan. Hanya kata Nabi, selesai ayat jumpa sih, tiba aja kita. Lalu di kamar lagi, selesai kamar lagi, sampai masuk mengganggu kita ketika salah. Datang mengganggu setelah pasangan mengatakan ada yang posisi Bego itu nama kami masuk pada dari lain. Padahal ada sasaran terakhir membuat kita tidak salah. Tadi caranya begitu sangat halus. Tidak usah lagi masjid, sini saja bisa. Sekarang sudah berjuang kita di sini melawan untuk kita. Kalau tinggal ditambah lagi, tidak usah azan karena kamu sendirian. Padahal azan tetap disyariatkan walaupun kita salah sendirian. Malah yang menyatakan andai kata kamu ada di kampung yang terasing, kamu azan sebelum salat. Jadi azan ini adalah salah satu ibadah sunnah sebelum salat fardu. Nah, andai kata kita azan, apalagi wajahnya hanya supaya sunnah langsung kamu dengan kira-kira langsung dengan. Ya tergantung apakah kita salat sunnah atau tidak. Sudah itu, ya, waktu masuk lagi dalam salat apa lagi? Apa itu? Nah itu, sama. Salat itu lainnya itu, ya, tidak usah cepat-cepat, panjang waktu itu, supaya kita menunda-nunda. Sebenarnya dia mau membuat kita lepas. Nah, kalau sudah terpaksa dilakukan, sudah ada waktu terpaksa berikutnya pada salat. Nah, kecuali kalau memang kita ikrar. Kalau kita mau ikrar, pokoknya saya harus salat di masjid. Mati kutu dia itu. Oh, atap tuh gak baik. Oh, atap masih kurang waktu beda ini. Nah, Anda saudara-saudara kita terutama di dakwah sering kalau mengumumkan orang azan, mungkin kita biasa mendengar seperti ini. Saya tidak pernah menemukan yang dalilnya secara langsung bahwa kalau diumumkan orang azan orang situ, barangkali dia kembangkan makna tadi ini yang menyatakan apabila dilakukan setan lari, mungkin itu untuk mengusir setannya. Kalau sekiranya ada setan di kuburan itu, maka kamu kira-kira ada tujuan apa? Dia bukti ya pada saat mengatakan menurut Tuhan oleh takut azan. Mungkin dari hadis ini yang mengatakan apabila azan lah setan terpilih-pilih. Menurutnya waktu kanan, makanya juga itu biasa. Kalau orang yang membaru merasa azan apa namanya seluruhnya itu tujuannya untuk itu. Karena kita tidak menemukan langsung hadisnya kalau naik membaru ya azan. Namun saya ada konsep kalau kita mengatakan orang masuk agar supaya aman selama dia tinggal di dunia ini. Jadi sampaikan lagi kepada kita. Ya,
Dan untuk kita hafal, ini ada satu kalimat kita hafal. Nabi mengatakan barang siapa membaca ini ketika masuk rumahnya, itu rumah Bapak, maka dia tidak akan terganggu sampai dia tinggalkan rumah. Bacanya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya mohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Ulama mengartikan itu Al-Quran. Ulama mengartikan itu Al-Quran, kalimat Allah yang sempurna. Saya mohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Di kalimat ilahi ta'ala misalnya daripada keburukan apa-apa yang diciptakan Allah, daripada keburukan, daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan Allah. Biasanya masalah kita ini baca ya nama Allah. Selama ingatkan masalah itu. Tapi kalau saya mengangkat keadaan orang minta diantar masuk rumah barunya, maka ada lagi yang lain yang ditambahkan bacaan-bacaan ya bacaan supaya lebih tenanglah perasaan yang bersangkutan dari masuk rumah. Hadirin hadirat, saya kira masa kita sudah pagi ini. Jadi salah satu contoh Nabi sedang bersempana apa ini untuk salat lima waktu, bukan untuk salat sunnah. Makanya saya berikan khususnya kepada imam-imam di Makassar ini. Rata-rata saya dengar itu, kalau sebelum salat kembali mengatakan as-salatu jami'ah, itu adalah komandonya untuk salat sunnah yang dijamaahkan dan dilakukan berjamaah, bukan untuk salat fardu. Rata-rata itu. Umpamanya kita salat Id, kita salat istisqa, itulah as-salatu jami'ah untuk mereka berdiri semua untuk ikut bersama-sama. Tapi untuk salah satu tidak dapat mengerjakan sawusuhukum fa inna tasawwuka safi min tamami salat atau sawusuhukum fa inna tasawwuka sufufi min iqamati salat. Jadi kalau sufufi iqamah, kalau safi tamam. Sawusuhukum fa inna tasawwuka safi min tamami as-salat. Sawusuhukum fa inna tasawwuka sufufi min iqamati salat. Begitu sekatnya ada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertanyaan kita ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima nas'aluka wa inna yanfa'una wa inna yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasta'in wabillahi taufiq wa taqwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.